Sangat disayangkan sekali tidak ada orang yang mau memperkerjakan gua dan beberapa temen gue yang memang sudah involved di sepak bola dan kita udah tinggal di Los Angeles. Padahal kok ada company yang mau biayain kita itu padahal murah banget jauh. Sedih sih. Kayak salah satu temen gue, teman baik gue dan pernah kita feature juga di konten anak Los Angeles namanya Jordi. Dia adalah salah satu fotografer Indonesia yang sudah berusaha keras untuk bisa jadi salah satu fotografer di Piala Dunia. Tapi karena ada beberapa instansi di Indonesia yang menghambat proses tersebut, akhirnya mimpi temen gue ini hancur lebur. Piala Dunia udah akan mulai sebentar lagi. Itu sebabnya gue bawa kalian ke City of Inglewood karena stadion tempat pembukaan seremoninya itu ada di sini. Yang lebih tepatnya adalah di SoFi Stadium. Maka dari itu kalian duduk yang manis, kita akan explore dan sedikit memberitahu kalian suasana sekitar situ seperti apa. Kalau kalian baru jangan lupa subscribe. Gue punya goal untuk mendapatkan 300.000 subscribers sampai akhir tahun ini. Jangan lupa juga untuk absen lagi makan apa sambil nonton dan tentunya minum air putih. Jadi nama gue Virus dan kalian lagi nonton channelnya Anak LA. Let's ride. Gile, ini kalau GTA sih gue udah naik ke atas ini biar nggak usah capek-capek ngegas ya nggak sih? Anjir, naik skuter ngebut banget bocah. Kasian bannya meledak cuy. Anjay. Ya, jadi kita sudah mulai memasuki kawasan stadion tempat di mana Piala Dunia akan diselenggarakan. Dan yang serunya adalah di sekitar sini itu ada beberapa venue. Salah satunya adalah yang kalian bisa lihat di sebelah kiri ini, mungkin sedikit terlihat jauh ya. Ada Kia Forum, which is stadionnya Lakers zamannya Magic Johnson dan Kareem Abdul-Jabbar. Even Kobe Bryant dan Shaq sempat main di sini ketika mereka di awal-awal. Sekarang secara Lakers sudah pindah ke Staples Center atau nama sekarangnya adalah Crypto.com. Venue ini digunakan hanya sekedar untuk mungkin pre-season games buat NBA dan juga lebih sering digunakan untuk konser-konser. Aspalnya baru dibersihin guys. Lihat dong, ada perbedaan, ini aspal lama, itu aspal baru. Dan kelihatannya sih daerah sini aman-aman aja ya. Sekali lagi kita ada di kota Inglewood. Dan di depan kita nih ada nama jalan yang gue kurang suka sebenarnya. Manchester Boulevard. Nah, jadi kita akan coba untuk belok kanan biar kalian bisa lihat sendiri. Nah, stadion itu ada di kejauhan sana ya. Kita lihat dulu nih, lagi ada ambulan lewat guys. Nah, ini jadi benar-benar bersebelahan antara Kia Forum atau The Forum. Banyak dari kalian yang tahu. Forum di sebelah kiri dan di sebelah kanan langsung stadionnya. Gokil. Dan ini jalan biasa dan ini nggak kebayang banget akan seperti apa. Salah satu yang gue sempat baca-baca, ini akan menjadi salah satu ajang yang no car. Jadi kalau lo mau ke sini, lo harus pakai transit atau transportasi umum. Di sini kayaknya terlihat view-nya yang lumayan bagus ya. Itu stadionnya ada di belakang sana. Wow, itu dia. Kelihatan parkirannya ada di sini. Tulisannya We Are Los Angeles dan kelihatannya bagus banget tuh. Kalau kalian melihat dari sini sepertinya biasa aja karena stadionnya sendiri, lapangannya itu ada di bawah guys. Gokil. Keren banget. Kita pernah mampir ke sini untuk nonton Arsenal lawan Manchester United dan itu pertama kalinya gue, actually satu kalinya, that's the only time gue pernah main ke sini. Kita akan mencoba mendekat sedikit kali ya. Kalau kita nggak diusir sih kita coba masuk aja. Pengen lihat. Di sini ada tulisannya tuh, FIFA World Cup 2026. Gokil. Gue nggak tahu kalian terdengar atau enggak suara di belakang, mereka lagi testing sound ya. Gokil. Jadi seperti ini suasananya, terus di belakang sana nggak terlalu kelihatan tapi ada panggung di sana. Wah, dan ini banner-bannernya We Are Los Angeles. Gokil, nggak kerasa Piala Dunia akan terjadi di sini ya. Jadi ini bisa ditelusurin ya. Kalian udah bisa lihat ini parkirannya banyak yang dirubah jadi panggung.
Wow, jadi panggungnya sekali lagi ada di belakang sana. Gokil banget guys. Jadi satu yang ingin gue beritahu sama kalian adalah ini stadion termahal yang pernah dibuat. Karena ongkos yang digunakan untuk bangun stadion ini adalah 5,5 billion US dollar. Luar biasa ya. Dan salah satu pemiliknya adalah pemilik klub Arsenal juga, Stan Kroenke. Ini stadion yang luar biasa dengan teknologi yang modern banget. Nanti kita akan bahas sambil kita muter-muter ya. Kalian bisa lihat pesawat ini aslinya deket banget loh dari stadion. Karena memang airport itu cuma sekitar 10 sampai 15 menit dari stadion ini. Luar biasa. Kedengeran lagunya Lala Lisa kayaknya lagi dimainin tuh, lagi gladi resik gue rasa dia. Oke, jadi kita balik ke jalan utama lagi. Stadionnya ada di sebelah kanan sana ya. Tuh, ini pintu utamanya di sini untuk orang masuk. Lagi banyak yang persiapan tentunya. Dan ini tulisannya Hollywood Park. Walaupun lokasinya ini jauh dari kawasan Hollywood, kenapa ini dinamakan Hollywood Park? Sebelum ada stadion ini, kawasan di belakang kita adalah tempat balap kuda. Hollywood Park Race Course lebih tepatnya. Dan actually pas gue baru pindah ke sini, ini tuh masih kosong, lahan kosong. Dan di sebelah sana ada yang namanya Hollywood Park Casino yang sekarang masih berdiri. Dan yang seperti kalian bisa lihat, itu stadion di sebelah sana. Dan di sebelah kiri literally perumahan. Perumahan semua. Lo besok masuk ke situ udah perumahan. Masuk kanan perumahan. Dan stadion ini juga akan digunakan untuk Olimpiade nanti tahun 2028. Dan kalian bisa lihat di sebelah kiri seberapa nempelnya dengan stadion rumah-rumah ini. Lo bayangin, lo nggak bisa beli tiket nggak apa-apa, masih bisa dapat vibe-nya, ramenya seperti apa. Ini literally sekali lagi perumahan, digeser dikit, langsung stadion. Gokil. Wow. Pengen lihat aja seperti apa suasana di sini. Itu ada fansnya Amerika tapi muka-mukanya muka-muka, wah kebalik Bo benderanya. Mukanya muka-muka Asia tapi mereka supporternya Amerika tuh kelihatan. Pakai jersey Amerika, bawa bendera Amerika besar juga. Jadi kita akan coba telusuri dan ini gue rasa orang-orang yang sedang parkir adalah orang-orang yang punya sangkut paut sama acara pembukaan gue rasa. Jadi ini lokasi stadionnya sekali lagi guys, ini parkiran yang besar banget. Dan actually sedikit informasi aja, luas tanah stadion ini termasuk dengan parkirannya adalah sekitar 298 acre atau 120 hektar. Which means ini sedikit lebih besar dari kawasan Monas. Jadi pertama kali stadion ini bangun, gue tuh ngeliat ini stadionnya segini doang. Yes, roofnya atau genteng-gentengnya besar tapi kok nggak kelihatan. Ternyata pas gue masuk, lapangannya ke bawah. Nah ini gue ngelihat ada pesawat dari Emirates, Fly Emirates. Pertanyaan gue adalah ada berapa orang yang di dalam pesawat itu yang akan menghadiri pertandingan Piala Dunia. Oke, kita bisa masuk lewat trotoar nih sambil lihat-lihat dikit. Lagi foto-foto nih, mereka turis kayaknya pakai jersey Amerika, orang Korea. Nah, jadi seperti yang kalian bisa lihat nih, di genteng-gentengnya itu adalah salah satu teknologi yang ditaruh di stadion ini untuk nge-diffuse cahaya yang masuk ke stadion. Oke, seperti yang kalian pernah lihat lah, sering banget LA jarang ada awan. Gue nggak ngeliat awan sama sekali, literally blue skies every day, all day, every day. Nah, maka dari itu kalau kalian pernah nonton ke stadion, mungkin kalian lihat, oh panas banget segala macam. Ini fungsinya untuk meredam sedikit UV yang masuk ke stadion untuk para penonton biar agar lebih nyaman. Dan menurut pihak panitia, para penonton masih tetap harus memakai sunscreen dan juga kacamata. Karena tidak
100% melindungi tapi hanya sedikit meredam, makanya namanya diffuser. Tapi satu yang ini benar-benar adalah dari semua sisi pencahayaan akan terbuat atau terlihat rata. Itu yang keren banget dari stadion ini. Jadi mau sepanas apapun, seterang apapun akan diredam dan tidak ada satu sisi yang lebih dingin atau lebih panas, lebih terang atau lebih gelap. Jadi sambil kita menelusuri kawasan stadion, gue pengen ngasih tahu juga selain untuk olahraga, ini bisa digunakan untuk konser. Dan lucunya kalau misalnya olahraga seperti yang tadi kita sudah informasikan, kapasitasnya adalah sekitar 70.000 penonton. Tapi untuk konser itu bisa memuat kurang lebih 100.000 penonton. Dan yang lucunya adalah kawasan Inglewood, kota ini, kota di dalam kota, itu penduduknya ada sekitar 100.000. Jadi technically semua penduduk di kota ini bisa ditampung di stadion ini. Dan tadi ngomongin soal konser, gue bisa ngasih tahu beberapa musisi yang pernah menggelar konsernya di sini. Salah satunya adalah BTS, Blackpink. Mereka sold out selalu setiap kali manggung di sini. Dan juga ada Kanye West yang recently sempat manggung di sini. Tentunya kalau Taylor Swift udah main ke LA itu udah sold out, dan bukan cuma sold out doang, dia bisa ngadain 3 show, 4 show, 5 show seminggu berturut-turut dan semuanya sold out. Eits, kita break dulu. Buat teman-teman yang tinggal di luar negeri dan kangen sama guling, angkat tangan dulu. Tapi gue udah gak kangen lagi. Kenapa? Karena gue nemu company yang namanya Koalu dan mereka fokus jualan guling only. Dan yang bikin gue senang adalah ini company yang dibuat oleh salah satu orang Indonesia di Amerika Serikat. Karena dia pun tahu seberapa pentingnya guling untuk kualitas tidur kita, apalagi kita orang Indonesia. Dan yang kerennya juga, Koalu bisa mengirimkan guling tersebut kemanapun kalian berada, bukan cuma di Amerika doang, bukan cuma di Indonesia, dimanapun. Dan karena gue tahu seberapa pentingnya guling buat kalian, maka dari itu gue senang banget gue bisa mengumumkan bahwa Koalu dan channel Anak LE sepakat untuk melakukan kerjasama di mana kita buat promosi. Kalau kalian ketika check out menggunakan Anak LE30 sebagai promo code, mereka bisa memberikan 30% dari total order kalian. Jadi please, do yourself a favor, biar kualitas tidur kalian bisa jauh lebih baik, biar kalian bisa ingat lagi rasanya guling kalau kalian tinggal di luar negeri, langsung aja order. Dan dari setiap order itu bisa membantu channel Anak LE lebih berkembang lagi. Jadi jangan lupa untuk gunakan kode Anak LE30 di koalu.us. Lanjut konten. Nah, kalian bisa lihat sendiri ini sign-nya besar banget ya. Sekarang kita udah di satu sisi lainnya dari stadion. Terus di seberang sana kalian udah lihat stadion lainnya, which is yang namanya Intuit Dome atau kandangnya Los Angeles Clippers. Dan di seberangnya ada parkiran juga yang gue yakin banyak orang akan memakainya pas hari H nanti. Dan kalian bisa lihat banyak banget pesawat yang mendarat. Karena LAX adalah salah satu bandara di Amerika yang paling rame atau paling busy. Jadi stadion Clippers ada di sebelah kanan sana yang namanya Intuit Dome. Terus ini ada hotel langsung persis di depannya stadion-stadion itu, luar biasa. Dan di depan sini nih yang tadi gue bilang kawasan-kawasan yang dulunya adalah tempat balap untuk kuda. Nah, dan gak jauh dari situ literally ini adalah kasino yang tadi gue bilang, Hollywood Park Casino. Kalian bisa lihat sendiri ya di situ Hollywood Park Casino. Kita akan coba lewatin depannya sedikit. Jadi kalau dari sisi map, kasino di sebelah sini dan SoFi Stadium itu ada di belakangnya. Jadi bukan cuma lo bisa nonton bola, lo juga bisa gambling atau berjudi. Jadi kita mulai memasuki kawasan kasinonya ya guys ya. Biar kasih kalian lihat aja suasananya di depan seperti apa. Kita nggak akan masuk. Ini di depannya kita sambil
muter-muter dan kasih lihat aja, karena gue yakin banyak penonton yang akan banjir sampai ke sini. Kawasan sekitar sini kalian bisa lihat sendiri, masih ada persiapan tapi tidak terlalu marak. Dan ini sekali lagi pintu masuknya, dan ini sign-nya Hollywood Park Casino ya. Jadi sebelum ada stadion, ada kasino ini, dan di belakangnya literally langsung race course-nya untuk balapan kuda. Coba kita telusurin kalau ke sini itu arahnya kemana ya. Karena kita jarang banget masuk ke daerah Inglewood. Oh, di depan sini ada Cosm. Kalau kalian nggak tahu Cosm, basically Cosm itu tempat nonton bola atau film yang terlihat realistis. Jadi kalau teman-teman udah di LA tapi nggak bisa nonton bola secara langsung, lo bisa masuk ke Cosm ini untuk nonton pertandingannya dan serasa ada di lapangan, sih. Di sini maka tulisannya Witness History Pitch Side. Luar biasa. Nah, jadi persis di belakangnya kasino tersebut ada orang-orang yang ngumpul ngambil tiket mungkin. Di kejauhan sana kalian bisa lihat stadionnya ya. Oh, ini gue rasa sih ngambil tiket mungkin nih. Makanya rame banget. Is that what are people waiting for? Is that tickets? I think they're picking up the credentials. Oh, the credentials? Yeah. I see. Thank you. Oh, ternyata bukan tiket tapi ngambil credential. Jadi buat orang-orang yang kerja di media atau yang akan mempunyai akses tersendiri di dalam stadion pas hari pertandingan, mereka ngambil tag-nya di sini. Sangat disayangkan sekali tidak ada orang yang mau memperkerjakan gue dan beberapa temen gue yang memang sudah involved di sepak bola, dan kita udah tinggal di Los Angeles. Padahal kok ada company yang mau biayain kita, itu padahal murah banget jauh. Daripada bawa orang langsung dari Indonesia. Sedih sih. Kayak salah satu teman baik gue, dan pernah kita feature juga di konten anak Los Angeles, namanya Jordi. Dia adalah salah satu fotografer Indonesia yang sudah berusaha keras untuk bisa jadi salah satu fotografer di Piala Dunia. Tapi karena ada beberapa instansi di Indonesia yang menghambat proses tersebut, akhirnya mimpi teman gue ini hancur lebur. Jadi kurang lebih suasananya seperti ini ya. Tentu banyak teman-teman dari media juga yang akan melakukan reportase langsung. Terus ini parkirannya juga lumayan besar, tapi sekali lagi pas hari H nanti tidak akan digunakan karena ajang FIFA akan mencoba untuk menjadi ajang yang car free. Dan di episode sebelumnya gue sempat mention bahwa tidak terlalu terlihat sebagaimana persiapan Piala Dunia kalau di kota LA secara garis besar, tapi kalau di kawasan stadion tentunya vibe-nya benar-benar terlihat. Dan kita akan coba lurus ya ke perumahan dan akan melihat gimana sih perumahan sekitar sini benar-benar di sebelah stadion. Secara ini kan bisa dibilang daerah Inglewood yang notabene terkenal bukan daerah yang paling aman. Jadi tadi kita udah ngomongin soal jumlah penduduk di kota Inglewood ini ada sekitar 100.000, dan kalau dari sisi demografinya itu didominasi oleh orang-orang Hispanik dengan persentase 49%, dan juga kedua adalah orang kulit hitam African American itu sekitar 39%, dan di belakangnya persis ada sekitar 6%. Lo bayangin, itu orang-orang kulit putih dan didampingi oleh orang-orang Asia yang hanya mengisi sekitar 2,6%. Terus di sebelah sini ada rumah sakit ya untungnya. Jadi kalau ada apa-apa, ada rumah sakit di sekitar stadion. Terus ini ada polisi nilang orang, kasihan banget boy. Aduh. Dan yang gue penasaran adalah, walaupun mungkin tidak akan terlalu terlihat ya, apakah banyak turis-turis yang memilih untuk stay di kawasan ini, Airbnb, apartemen gitu kan? Karena gue yakin harganya pasti bisa naik banget, dan ya we'll see. Ini yang tadi gue bilang, masih banyak apartemen dan juga single family home. Jadi
kalau kawasan Inglewood sendiri, tadi gue udah sempat bilang bukan yang paling aman karena dia sejarahnya itu diisi oleh gangster-gangster, rapper-rapper banyak yang keluar dari Inglewood seperti yang kalian lihat, dan di lirik-liriknya mereka seringkali menceritakan masa kecilnya mereka yang lumayan rough atau rada sedikit berbahaya lah ya. Tapi ya ini kawasan Inglewood, kalau siang sih mungkin tidak terlalu terlihat gimana-gimana, tapi kalau malam mungkin suasananya akan sedikit berbeda. Masya Allah, persis banget, tidak jauh dari stadion buat teman-teman yang muslim yang akan nonton langsung di stadion. Stadionnya itu cuma 2 menit kalau jalan kaki, dan di depan kita persis ada masjid. Alhamdulillah, ini masjid pun gue nggak pernah tahu ya, namanya Islamic Center of Inglewood. Kalian bisa lihat sendiri, tidak terlalu besar kawasan parkiran, tapi daerah perumahan sini harusnya kalian bisa parkir untuk sholat Jumat. Jadi buat teman-teman yang hadir buat pembukaan, kalian bisa sholat Jumat di sini. Habis itu jalan kaki sedikit ke sana langsung nyampe ke stadion. Dan sambil kita lanjut untuk ngomongin soal tadi demografi, itu sedikit ironis. Tadi gue sempat mention 2 populasi yang terbesar adalah orang Hispanik yang hampir 50% dan orang kulit hitam yang hampir 40%. Kenapa itu ironis? Karena daerah Inglewood atau kota Inglewood sendiri pada masanya itu adalah daerah yang khusus orang putih only. What the fuck? White only. Karena zaman dulu seperti kalian yang mungkin ada beberapa yang tahu ya, di Amerika itu ada istilah yang namanya segregasi keras, di mana benar-benar orang hitam hanya boleh untuk tinggal di satu kawasan. Dan akhirnya perubahan terjadi di mana segregasi itu dihapus dari peraturan di Amerika, dan akhirnya banyak orang-orang kulit hitam yang masuk ke daerah Inglewood, dan dari situlah tercipta yang namanya sebutan white flight, di mana orang-orang putih itu rata-rata pasti kabur pada masanya ketika mereka melihat banyak kaum minoritas yang masuk ke kawasan mereka. Jadi kalau kita ngomongin soal sejarah gelap Amerika itu banyak banget ya. Jadi walaupun kota Inglewood secara garis besar itu bukan daerah yang paling aman, tapi itu data sedikit bisa membuat orang berpikir keliru atau salah. Karena Inglewood itu kotanya besar. Dan kalau kita ngomongin soal kawasan stadion, yes, walaupun itu ada di kota Inglewood, tapi kawasan stadion ini termasuk lumayan aman. Yang penting kalau kalian main ke sini, nonton konser atau apapun itu, selesai konser kalian pulang harusnya aman. Karena ketika ada konser, tentunya atau seperti Piala Dunia ini, tingkat keamanan itu akan dimultiplikasikan. Dan sekali lagi itu dia Kia Forum atau The Forum ya. Kalau lo fans Lakers sih pasti tahu stadion ini. Gile, Karim Abdul-Jabbar, Magic Johnson mengukir sejarah di stadion ini guys. Jadi kalau barusan kita habis main ke daerah perumahan yang terbuka atau open to public, kita juga dikelilingi oleh istilahnya kalau di Indonesia itu cluster. Kalau di sini bilangnya namanya gated community. Jadi banyak perumahan-perumahan yang gua nggak bisa akses karena harus lewatin security seperti di kanan kita ini. Banyaknya banyak banget. Ini yang udah lebih mahal dibanding daerah perumahan yang barusan kita lewatin. Tapi seperti yang gue bilang, ini tertutup. Terus di sebelahnya juga ada lagi gated community lagi, kalian bisa lihat ya, nggak bisa diakses oleh publik. Ini sekarang kita masuk ke daerah perumahan di Inglewood. Gue tahu ini dulunya daerah orang putih. Salah satu indikasinya adalah jalan-jalan yang lebar, even daerah perumahan. Jadi kalian jangan heran, walaupun kalian melihat kayak, wah ini isinya minoritas, harganya nggak mahal, tapi kok kawasannya terlihat bagus ya. Itu tandanya dulunya itu daerah yang intended buat orang putih. Karena walaupun jalan di Amerika itu besar, daerah perumahan kalau mempunyai jalan selebar ini, it's unusual. Dan bisa dibilang ini terlihat luas. Nih kalian bisa lihat rumah-rumah di sini
kelihatannya bagus-bagus kan, padahal daerahnya daerah Inglewood, orang pun banyak yang nggak ngira. Gue pun juga awalnya kaget, kok daerah Inglewood ternyata bagus ya, ternyata asri ya, tidak seperti yang digambarkan oleh lagu-lagu rap yang kelihatannya serem, banyak gangster. Itu sebab yang tadi, karena memang sejarahnya kawasan sini diciptakan untuk orang-orang kulit putih. Makanya jalannya besar, rumah-rumahnya masih banyak rumah-rumah yang bagus. Dan lucunya sekarang, walaupun mayoritas itu masih diisi oleh orang-orang Hispanic dan orang-orang kulit hitam, Inglewood memiliki kenaikan dari populasi orang-orang kulit putih. Jadi ada kemungkinan kawasan ini akan bisa terbilang kawasan bagus lagi. Karena ketika orang putih masuk, tentunya property value akan naik. Ada yang namanya gentrifikasi. Ini lokasi tempat kita berada sekarang hanya sekitar 5 menit dari Stadion SoFi Barusan. Kita sekarang sudah sekitar 15 menit dari stadion dan kalian bisa melihat perbedaannya. Lo nggak ada tuh yang namanya sign-sign Piala Dunia. Padahal ini masih belum jauh dari Stadion Barusan. Ini kita masih di kawasan Inglewood, di Jalan Crenshaw lebih tepatnya. Nggak ada spanduk-spanduk di pinggir jalan yang mungkin bisa menandakan atau at least ngasih tahu ada Piala Dunia loh gitu. Kalau kalian ngelihat, kasih tahu gue. Karena menurut gue iklan terbesar itu biasanya yang bisa dilihat semua orang itu ada di kereta kayak gini, ditempelin stiker Piala Dunia. But that's pretty much it. Ini pun nggak ada. Dan sisa-sisanya nothing sih. Wah, di situ ada sepatu digantung lah gitu. Kita udah pernah nanya sama teman-teman barusan, artinya apa tuh kalau ada sepatu digantung. Ya, jadi kurang lebih seperti itulah suasana di kawasan SoFi Stadium, tempat di mana Piala Dunia akan diselenggarakan di kawasan Los Angeles. Dan buat teman-teman yang udah nonton, yang udah support, tentunya gue berterima kasih sekali. Dan jangan lupa komen kira-kira tim mana yang kalian pengen menang. Tim mana, negara mana yang kalian support untuk menang Piala Dunia. Langsung komen di bawah. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Nama gue Yafi Virus. Jangan lupa untuk minum air putih. Be nice to one another. And I will see you next time. Bye. Where we share the vibe from the bright nights to the morning light. Join us on this journey. Let's explore the world. Down sunset, feeling the breeze. With the city's rhythm, we roam with ease. From the hustle of the town to the serene shores. And LA, where stories open doors. And LA, where we share the vibe from the bright nights to the morning light. Join us on this journey, let's explore the world. And LA, happiness unfurled. Forget to subscribe, follow the adventure. With Yafi Virus, we'll grow together. And LA, where dreams take flight. Stay tuned, we shine so bright, yeah. And LA, where we share the vibe from the bright nights to the morning light. Join us on this journey, let's explore the world. And LA, happiness unfurled. Happiness unfurled. Don't forget to subscribe, follow the adventure. With Yafi Virus, we'll grow together. And LA, where dreams take flight. Stay tuned, we shine so bright, yeah.